ratusan bangunan semi permanen di bawah flyover Tugu 66 Kuningan, Jakarta Selatan. Kebakaran membesar karena angin kencang serta material bangunan yang mudah terbakar. Warga menyatakan kebakaran terjadi saat Satpol PP melakukan pembongkaran. 5 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk pemadaman. Sementara itu, pemirsa, 3 kebakaran terjadi di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Ngada, Nusa Tenggara Timur, Samarinda, Kalimantan Timur, dan Jambi. Tidak ada korban jiwa dalam ketiga kebakaran tersebut. Asrama Barak Bujang milik Polres Ngada, Nusa Tenggara Timur terbakar dan menghanguskan hampir semua bangunan dan isi di dalamnya. Kebakaran terhadap bangunan yang berusia sudah puluhan tahun ini baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian, pasca 30 mobil tangki air turut memadamkan kobaran api yang dibantu polisi, TNI Kodim 1625, dan masyarakat setempat. Belum diketahui asal api, namun kepolisian Polres Ngada akan menangani kasus kebakaran ini. Sedangkan di Samarinda, Kalimantan, kebakaran menimpa 3 rumah kos-kosan di kawasan padat penduduk Jalan Gatot Subroto Gang 7, tidak jauh dari Bandara Temendung, Samarinda. Api diduga berasal dari arus pendek listrik di salah satu rumah kosong yang terkunci dan baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir senilai ratusan juta rupiah. Diduga asal api berawal dari pembukaan lahan kebun baru oleh masyarakat setempat yang berkobar di lahan kering di sekitar pergudangan. Api baru bisa dipadamkan. Diduga asal api berawal dari pembukaan lahan kebun baru oleh masyarakat setempat yang berkobar di lahan kering di sekitar pergudangan. Api baru bisa dipadamkan. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, ratusan anggota polisi Mapolres Sorong Selatan, Papua Barat berdemo di Mapolres Sorong Selatan. Mereka menuntut Kapolres Sorong Selatan AKBP Alexander Low dicopot dari jabatannya karena tidak memberikan dana pengamanan pemilu dan tidak memberikan hak-hak anggota polisi lainnya. Dengan membawa spanduk yang berisikan kecaman terhadap Kapolres Sorong Selatan dan melakukan pembakaran ban, ratusan aparat Tribata setempat berdemo menolak dipimpin oleh Kapolres Sorong Selatan AKBP Alexander Low. Aksi demonstrasi ratusan polisi baru bisa diredam pasca Kapolda Papua Barat Jen Roy Salamu bersedia datang dan bertemu dengan anggota kepolisian Polres Sorong Selatan. Aksi yang melumpuhkan seluruh aktivitas Selatan ini direncanakan akan terus dilakukan hingga Kapolres Sorong Selatan dicopot dari jabatannya. Pembongkaran bangunan kafe di kawasan wisata Pungkruk, Jepara, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Ratusan warga melakukan aksi pelemparan dengan batu serta penghadangan di tengah jalan dengan membakar kayu dan ban. Namun aksi anarkis tersebut tak berlangsung lama karena mendapat peringatan dari petugas kepolisian. Tempat karaoke tersebut dibakar dengan alasan menyalahi ketertiban dan keamanan. Rencananya tempat tersebut akan dibangun wisata pesisir pantai dengan status tanah negara. Bangunan di Pungkruk. Kami dari pemerintah kabupaten Diduga memiliki
bangunan panen minimarket di Depok, Jawa Barat ambruk menimpa motor dan melukai salah seorang warga. Inilah kondisi bangunan minimarket dan menimpa beberapa kendaraan bermotor di Jalan Cahaya Titis, Tanah Baru, Beji, Depok. Seorang penjual es sop buah terpaksa sakit bakti yuda karena tertimpa bangunan dan menderita luka di kepala dan kakinya. Sedangkan pemilik motor meminta ganti rugi. Polisi Polsek Beji masih menyelidiki kasus ambruknya bangunan minimarket ini. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat melakukan razia terhadap sejumlah pendatang baru di wilayahnya. Dari operasi tersebut terjaring 20 orang warga tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat berhasil menjaring 20 orang pendatang KTP Jakarta dalam operasi Bina Kependudukan. Mereka yang terjaring mengaku datang ke ibu kota karena ingin mencari kerja dan ada pula menyatakan belum mencatatkan diri ke Dinas Kependudukan. Udah berapa tahun di Jakarta? Iya. Berapa? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun di Jakarta? Iya. Oke. Kalau bikin KTP DKI bisa bawa surat dari pindah ya. Surat pindah. Surat pindah. Soalnya nanti susah lagi sana kan. Dari Ponti kan sebenarnya. Terhadap pendatang baru. Prinsipnya bahwa hari ini adalah kita memberikan layanan kependudukan kepada warga pendatang yang belum memiliki identitas kependudukan sebagai penduduk pendatang di Jakarta. Memang kita lihat masih banyak pendatang, sekaligus juga kami informasikan kepada mereka. Mereka datang ke Jakarta, seyogianya juga memiliki keahlian, ya, kemampuan untuk katakanlah mencari rezeki di Jakarta. Operasi Bina Kependudukan ini direncanakan akan terus dilakukan secara rutin oleh petugas. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Sebuah gerbong wanita kereta komuter lain relasi tujuan Bekasi Jakarta Kota mengalami anjlok di jalur 3 Stasiun Manggarai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun belum diketahui penyebab anjloknya kereta. Gerbong wanita pada bagian belakang kereta komuter lain ini terjadi saat kereta akan memasuki stasiun Manggarai dari arah Bekasi. Seluruh penumpang yang ada di dalam kereta dievakuasi untuk dipindahkan ke kereta lain untuk diantar sampai tujuan akhir. Dan terjadi penumpukan penumpang di stasiun Manggarai. Dalam 2,5 jam, petugas berhasil mengevakuasi gerbong yang anjlok dan menormalkan aktivitas di stasiun Manggarai. Sepanjang hari ini, tim SAR gabungan dibantu dengan warga Oksibil melakukan evakuasi para korban jatuhnya Trigana Air dari lokasi kecelakaan pesawat di Pegunungan Bintang, Papua. Selain itu, tim SAR juga telah menemukan kotak hitam serta uang tunai miliaran rupiah yang merupakan dana PSKS di lokasi pesawat. Berikut kabar selengkapnya. 4 jenazah korban pesawat Trigana Air tiba di Lanut Jayapura, Papua pada sempat dilakukan upacara serah terima jenazah dari Basarnas ke Kapolda Papua. Selanjutnya, keempat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polisi Bayangkara untuk diidentifikasi. Sebelumnya, proses evakuasi terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dan warga Oksibil dari lokasi kecelakaan di Pegunungan Bintang, Papua sepanjang hari ini. Hampir seluruh jenazah korban kecelakaan pesawat Trigana Air telah tiba di RSUD Oksibil, Papua. Jenazah yang tiba segera diidentifikasi oleh tim DVI Polda Papua. Bila cuaca bersahabat, seluruh jenazah segera diberangkatkan ke Bandara Sentani Jayapura.
Sementara itu, hingga Rabu siang, keluarga dari 51 penumpang pesawat Trigana Air telah menyerahkan data diri keluarga ke tim